Secara umum ada 5 masalah sumber daya manusia di sebuah perusahaan, yaitu ini adalah top 5-nya ya. Sebetulnya banyak ya, ada yang 10, ada yang menuliskan 12 masalah sumber daya manusia yang paling sering muncul di setiap perusahaan. Nah, saya coba kerucutkan ini adalah top 5-nya ya, yang level tertingginya dimulai dari konflik atasan dan bawahan, konflik antar karyawan, buruknya komunikasi internal, ketidakpuasan karyawan, dan kurangnya pelatihan karyawan. Ya, jadi pelatihan karyawan ini biasanya adalah budaya yang dianut oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia, ya perusahaan-perusahaan TBK itu juga menganut pentingnya mendevelop sumber daya manusianya. Nah, kabar baiknya apa yang kami jalankan selama ini, materi yang kami berikan, ini mampu menyelesaikan justru kelima puncak masalah sumber daya manusia di perusahaan. Ya, jadi dengan kata lain, workshop training kami ini mampu membereskan konflik antara atasan dengan bawahan, konflik antar karyawan, atau ini mewakili juga konflik antar departemen ya, lalu buruknya komunikasi internal, lalu ketidakpuasan karyawan ya, lalu kurangnya pelatihan karyawan. Ini semua akan teratasi dengan satu modul saja yang kami sudah develop selama 24 tahun ini. Nah, lalu apalagi yang kami ajarkan, yang kami tepatnya kami install ya sebetulnya, yaitu leadership ya. Nah, leadership itu kan kalau diterjemahkan dalam satu kata, John C. Maxwell mengatakan, pakar di bidang kepemimpinan ini hanya menyarikan satu kata yaitu influence. Ya, jadi leadership itu bicara mengenai influence. Nah, kita coba lihat skema dari John C. Maxwell mengenai lima level leadership ya. Nah, John C. Maxwell mengatakan bahwa seorang leader itu mempunyai 5 level ya, yang mana level terendah adalah seorang leader akibat jabatan, ya. Contoh paling gampang adalah anak bos pulang dari Amerika langsung menjabat posisinya di top level, misalnya tiba-tiba menjadi CEO ya, karena anak bos sah-sah saja, tetapi miskin dengan pengalaman ya, mungkin dia sarjana dari universitas terbaik gitu, tetapi dia tidak punya pengalaman ya, apalagi kemampuan leadership-nya ya, karena beliau hanya baru menyelesaikan akademisi. Jadi kalau berbicara leadership sebetulnya harus dimulai dari level 2, ya, yaitu menjadi pemimpin berdasarkan izin. Artinya pemimpin ini didukung ya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa? Karena mereka rela dan merasa nyaman dipimpin. Nah, untuk bisa menciptakan hal itu, pemimpin ini harus memiliki kemampuan membangun relasi atau relationship. Nah, ini ya kuncinya ya. Jadi kalau tadi kita lihat konflik-konflik terjadi, berarti itu adalah leadership di perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik ya. Karena pada akhirnya apapun organisasinya, yang nirlaba, organisasi dalam bentuk perusahaan, komunitas, itu sangat bergantung dari leadernya, ya. Leadernya oke, semuanya akan ke bawah akan ikut, ya. Nah, jadi itu sebabnya ini menjadi backbone-nya ya, tulang punggung dari leadership itu sebetulnya kemampuan mereka berelasi dengan timnya. Nah, lalu setelah itu dia juga harus mampu berelasi dengan baik antar departemen ya. Jadi dia harus menguasai ke bawah dan juga ke atas ya, ke samping ya. Kalau ke atas tentunya dengan atasan ya. Lalu berikutnya adalah level yang lebih tinggi adalah achievement. Achievement adalah level di mana seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang lebih besar ya, relationship ini pengaruh yang dibangun karena kedekatan ya, karena relasi. Kalau achievement ini adalah pengaruhnya menjadi lebih besar karena eee, leader ini mampu membuktikan ya, mempunyai track record ya, apa yang ditargetkan dia capai, dia bisa raih, dia bisa kejar. Itu sebabnya pemimpin yang seperti ini akan selalu dihormati ya. Tetapi jika pemimpin yang punya achievement hebat tetapi tidak membangun relationship-nya, ini juga akan menjadi timnya akan jadi keropos ya. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya pemboikotan ya, akan terjadi yang namanya mogok kerja dan lain-lain ya, karena hubungan yang tidak berjalan dengan baik ya. Lalu yang berikutnya adalah produksi, ketika seorang pemimpin sudah mampu mencetak suksesor-suksesor di bawahnya ya. Karena memang secara teorinya adalah seorang pemimpin harus
harus mampu menyiapkan pengganti di posisi beliau, ya kalau enggak ya dia nggak akan pernah bisa naik jabatan, ya. Lalu yang terakhir adalah pemimpin by, respect ya, artinya pemimpin yang, ditokohkan lah ya, ini biasanya di level ini, lebih orang-orang yang di apa namanya, yang pengaruhnya begitu besar karena kontribusinya bersifat nasional, ya minimal bersifat regional lah, seperti itu ya. Contohnya misalnya gubernur, lalu presiden ya, tokoh-tokoh di bidang agama, politik, dan lain-lain ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kami bekali selama 24 tahun ini adalah di sisi relationship-nya, ya. Nah, artinya kami melatih dan lebih tepatnya menginstall kepada para peserta agar mereka bisa meningkatkan sumber pengaruhnya, ya. Di samping itu juga memperbaiki relasi, ke samping, ke atas dan juga ke bawah, ya. Nah, ini adalah sumber-sumber, pengaruh yang sederhana yang selama ini jarang diajarkan, yaitu jujur, menepati janji, menjaga rahasia, tidak menjelekan orang lain, dan peduli, ya. Nah, 5 hal inilah yang secara perlahan kami tanamkan kepada para peserta, di mana, kelihatannya simpel, ya, jujur, menepati janji, menjaga rahasia, tidak menjelekan orang lain, dan peduli. Tetapi kalau ini sudah masuk di level, hati, ya artinya dilakukan dengan sepenuh hati, jujur dengan hati, menepati janji, menjaga rahasia, dengan baik ya, ini semua akan menjadi powerful ya. Jadi selama 5 hal ini hanya berada di tataran mindset, ini pengaruhnya lemah. Tetapi kalau sudah masuk ke tataran hati, 5 hal ini akan menjadi pengaruh yang luar biasa. Nah, ini hal-hal sederhana yang kami, tanamkan kepada peserta dan hasilnya sangat efektif selama 24 tahun ini, ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok hati, ya? Nama perusahaan kami ini adalah Heart and Determination Training. Kenapa namanya heart? Ya, karena saya percaya sekali bahwa hati itu punya kekuatan yang luar biasa, ya. Dan ternyata benar ya, setelah saya menamakan perusahaannya, akhirnya saya mendapatkan data bahwa ternyata kekuatan hati itu 5.000 kali lebih hebat dari kekuatan pikiran. Sementara kita tahu bahwa kekuatan pikiran pun sudah sangat luar biasa ya, banyak buku yang membahas mengenai the power of mind ya. Saya kasih contoh sederhananya betapa hebatnya kekuatan pikiran dengan cara yang terbalik, yaitu apa? Ketika kita punya pikiran yang stres, ya pikiran yang negatif, pemikiran yang lemah gitu ya, efeknya adalah menjadi penyakit, ya. Dan yang paling bahaya adalah penyakit yang namanya cancer. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa secara konsensus dokter-dokter di dunia sepakat bahwa ternyata sumber kanker yang paling hebat itu dari pikiran, ya pikiran yang stres ya, stres itu macam-macam sumbernya, ya terutama yang berkepanjangan, ya yang terkait dengan kepedihan, kesakitan, dendam dan lain-lain, ya. Nah, itu satu bukti bahwa pikiran itu powerful sekali. Nah, artinya kalau pikiran kita dibalik menjadi positif, dikontrol dengan baik, di-manage dengan baik, itulah yang dinamakan dengan self healing. Ya, jadi di sisi lain, pikiran kalau diatur dengan baik, di-manage dengan benar, itu punya kemampuan menyembuhkan penyakit tanpa obat. Ya, itu bukti bahwa kekuatan pikiran itu luar biasa. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan hati, ini 5.000 kali lebih hebat dari pikiran. Nah, itu yang terus kami tanamkan kepada para peserta supaya mereka menjalankan leadership-nya, berelasi dengan kesadaran tinggi bahwa melakukan semuanya dengan ketulusan, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini slogan kami, "Use your heart more than your mind", ya. Nah, jadi di dalam pelatihan ini kami mempunyai konsep, pertama-tama adalah kami bangun awareness dari para peserta di awal-awal sesi, keberadaan manusia itu seperti apa, manusia itu pada dasarnya bisa berubah, ya dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah itu kami ajak mereka untuk dengan satu pendekatan di dalam kelas, mereka bisa secara perlahan menerima dirinya. Ya, kenapa? Kalau seseorang belum bisa menerima dirinya, mereka tidak bisa mengubah citra dirinya. Nah, sementara ketika citra diri sudah berubah, ini yang luar biasa. Ya, peserta akan mendapatkan kepercayaan diri yang original yang berasal dari dalam. Ya, karena selama ini percaya diri yang diajarkan oleh dunia adalah uh, mengubah seseorang, menanamkan percaya diri dari luar ke dalam. Ya,
Padahal, ini yang kami temukan di dalam kelas. Kenapa? Karena ketika, kita mendapatkan percaya diri yang berasal dari dalam, ya, kita akan mendapatkan percaya diri yang original, ya. Jadi percaya diri itu ada yang original, yang ada yang artificial. Ciri-ciri yang artificial adalah pertama pasti menghabiskan uang, ya. Secara umum orang mengejar percaya diri itu dengan cara mengejar titel setinggi-tingginya, cari sekolah yang terbaik, sekolah di luar negeri, membeli produk yang mahal, beli rumah yang mewah, harapannya dia bisa percaya diri gitu loh dengan kesuksesannya ya. Kesuksesan dijadikan fondasi percaya diri. Ini yang keliru menurut saya, ya. Justru hal-hal inilah yang membuat orang semakin semakin terperosok ya, semakin menjadi, merusak citra dirinya ketika dia tidak berhasil meraih hal-hal yang sangat berat untuk dikejar, ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di dalam pelatihan ini kami menemukan satu penemuan ya, bagaimana caranya mendapatkan, percaya diri yang bersifat original. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah percaya diri ini akan bersifat, long lasting, ya, akan bertahan lama karena yaitu, karena tidak dibentuk dengan cara yang artifisial tadi. Nah, apa efeknya ketika percaya diri sudah, terbentuk? Nah, baru efeknya adalah kepada belief, ya, keyakinan. Ketika keyakinannya sudah kuat, action-nya pun akan berbeda. Action-nya pun akan lebih mantap, ya. Lalu action yang mantap akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini yang kami lakukan di dalam kelas sesi demi sesi, minggu demi minggu. Nah, ini yang membuat peserta secara perlahan ditumpuk keyakinannya dengan cara proses dari dalam tadi, lalu mereka membuktikan sesi demi sesi bahwa, "Oh iya betul ya, ternyata betul ya, ternyata betul ya." Jadi setiap peserta kami selama 24 tahun ini tidak ada satupun yang tidak naik percaya dirinya, ya. Karena proses yang kami lakukan dan kami punya konsep di dalam, membangun hal ini, ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kami kejar dan yang membedakan dengan pelatihan-pelatihan pada umumnya adalah kami menginstall, ya, jarang ada pelatihan yang mampu menginstall materi yang ingin diberikan menjadi milik peserta selama-lamanya, ya. Bagaimana caranya? Kita harus masuk ke tataran habit. Nah, untuk lebih memudahkannya mungkin, Bapak Ibu pernah mendengar statement dari seorang yang dianggap orang yang paling pintar di muka bumi ini yang bernama Albert Einstein. Albert Einstein mendefinisikan kegilaan atau gila ya, gila itu didefinisikan, melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, artinya apa? Banyak orang menerjemahkan, kalimat ini artinya kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, ya kita sama saja dengan 5, 10, bahkan 20 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, tetapi masalahnya, kenapa orang kok nggak berubah-berubah? Karena belum masuk ke level kebiasaan. Ya, jadi dari pikiran, kita dapat insight, dapat masukan, kita mendapat satu keyakinan baru, ketika keyakinannya sudah kuat, baru tindakannya terjadi. Nah, seringkali tindakannya tidak cukup untuk menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau tidak jadi kebiasaan, otomatis tidak berubah jadi karakter, tidak merubah karakter seseorang, jadi identitasnya pun tidak berubah, akhirnya tidak terjadi perubahan nasib, ya. Artinya apa? Hidupnya begitu-begitu aja. Nah, jadi kuncinya sebetulnya ada di mana? Di sini, kebiasaan, ya. Jadi ini yang kami lakukan di dalam kelas. Makanya kami butuh 4 kali pertemuan, sekali pertemuan adalah 9 jam. Ya, banyak perusahaan yang minta saya tolong dibikin 4 hari deh. 4 hari itu udah lama loh. Pelatihan di mana-mana 3 hari udah kelamaan. Ini 4 hari digabungin saya siap. Saya bilang nggak bisa. Ya nggak bisa Anda membangun kebiasaan hanya dengan mengakumulasi 4 hari materi dipadatkan. Ya akhirnya menjadi pelatihan yang sama seperti yang sudah diikuti dan dibayar oleh banyak perusahaan puluhan tahun lamanya. Ya. Nah, sekarang metodenya, apa yang kami lakukan di dalam kelas? Pertama adalah kami memberikan, materi yang diterapkan di dalam dan di luar kelas. Ini sifatnya bukan simulasi. Ya betul, ini experience ya, experiential learning. Tetapi tidak main-main, kami betul-betul dilakukan real, ya, di lapangan. Itu yang membuat, perubahan menjadi nyata dan karena ini diulang, dikejar sampai level habit, itulah yang membuat, peserta, bisa berubah dalam arti yang sesungguhnya, ya. Lalu berikutnya aktivitas peserta 90%, di dalam kelas. Kenapa kok 90%? Ya, artinya,
lecture-nya hanya 10%, itu pun hanya meresume, ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin belajar, ya apalagi belajar sesuatu yang baru, satu-satunya cara harus praktek. Ya, Bapak Ibu setuju ya? Tidak ada cara untuk belajar sesuatu selain dilakukan. Apapun itu, contoh mau masak ya harus praktek, mau berenang, ini saya yang paling sering beri contoh adalah berenang. Ya, bagaimana kita bisa berenang dengan instruktur pemenang medali emas di Olimpiade ketika dia mengajarkannya lewat Zoom? Nggak bisa, harus praktek, ya seperti itu. Ya dan apapun itu, ya. Nah ini yang kami lakukan. Ya, jadi pendekatan yang sederhana sebetulnya. Ya. Lalu berikutnya coaching class. Nah, kami sifatnya adalah coaching class, bukan sekedar workshop training. Ya, itu sebabnya peserta betul-betul berubah. Ya, dan akhirnya terjadi yang namanya installing. Dan yang terakhir adalah ending dari pelatihan ini sebetulnya yang paling berharga adalah ketika para peserta frekuensinya naik. Kenapa? Nah, ini adalah penemuan dari David Hawkins. Ya, David Hawkins ini seorang filosof yang menemukan ternyata jika diukur apa namanya emosi seseorang, ya feeling, ya shame, guilty, apathy, grief, fear, desire, anger, itu kan sebuah emosi ya atau perasaan ya. Nah, hal ini ternyata kalau diperbaiki, ya orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya produktivitas tinggi, itu mereka selalu punya frekuensi yang tinggi, ya. Nah, itu sebabnya di dalam pelatihan kami menyelaraskan atau kami menekan atau menghilangkan sebisa mungkin, sebanyak mungkin frekuensi-frekuensi yang rendah, ya karena emosi-emosi ini ternyata ketika diukur memiliki frekuensi tertentu, ya. Nah, ini yang kami lakukan. Ya, kami hilangkan, ya bahasa sederhananya kami hilangkan apa namanya frekuensi rendah, energi-energi negatif, apa negatif feeling kita hilangkan dan kita kejar energi yang tinggi, ya frekuensi yang tinggi, ya. Jadi frekuensi energi itu adalah satu kesatuan, ya. Energi itu adalah frekuensi, frekuensi itu adalah energi. Ya, contoh paling gampang adalah microwave. Microwave itu bisa bikin panas makanan. Kenapa? Karena energi. Cara prosesnya gimana? Lewat frekuensi. Ya, paham ya? Nah, jadi ini yang kami lakukan. Ya, dan kenapa bisa bisa membuat orang happy? Karena di dalam happy adalah ciri-ciri atau parameter bahwa seseorang punya frekuensi yang tinggi. Ya. Nah, jadi kami punya prinsip happy dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru happy. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, bayangkan jika di sebuah perusahaan, peserta-peserta key person-nya, yaitu posisi-posisi pemimpin ya, semakin banyak yang ikut, ya caranya gimana top down, ya leadernya dulu, lalu lapis keduanya, misalnya manajer, wakil manajernya, lalu supervisornya. Nah tahapannya adalah dari atas ke bawah, ya sebanyak mungkin peserta yang ikut itu akan otomatis akan menciptakan budaya positif. Nah, ketika budaya positif ini terbangun, frekuensinya semua tinggi, ya kerja akan menjadi happy. Ya kita tahu kalau orang kerja happy bisa lupa waktu, lupa makan, energi nggak pernah habis. Akhirnya ujungnya adalah keproduktivitas. Ya, apakah benar hal ini bisa dicapai? Saya beruntung setelah 24 tahun saya punya data dan fakta. Ya, sekarang berbicara leadership, apa buktinya bahwa pelatihan ini mampu memberikan kontribusi di dalam mencetak seorang leader? Ya, saya punya cerita panjang mengenai bagaimana saya bisa dipercaya untuk melatih di MDP BCA. MDP ini adalah pasukan khusus dari BCA yang disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin BCA di masa depan. Ya, saya diuji lewat pitching, ya kami pitching dan saya bisa mengalahkan beberapa perusahaan dari Amerika dan akhirnya itu pun nggak cukup. Mereka coba dia kirim satu orang untuk bolak-balik ke Bandung selama 7 kali karena dulu pelatihan kami 7 kali. Ya sekarang kami cukup 4 kali. Ya, nah, bolak-balik ke Bandung. Nah setelah itu mereka simpulkan apakah bagus. Nah setelah itu mereka coba satu kelas dulu dan ini hasilnya. Setelah kelas pertama berhasil, batch pertama berhasil, kami dipercaya, saya dipercaya untuk lanjut ke batch-batch berikutnya, dan akhirnya di batch kelima, BCA men-shutdown program NDP diganti jadi BDP, ya, karena alasannya biayanya supaya bisa lebih murah, ya. Jadi mereka berhenti bukan karena program kami tidak terbukti, tapi karena memang keputusan dari pusat. Ya, jadi leadership
kami sudah dipercaya oleh perusahaan yang secara saham ini selalu blue chip ya, dan leader-leader ini sedikit informasi, mereka ini adalah anak-anak muda yang lulus dengan cum laude, dari 100 orang yang cum laude dipilih satu. Nah, ini adalah kumpulan orang-orang yang the best among the best ya. Oke, lalu masalah kultur, apa betul ya dengan relasi yang bagus, frekuensi yang naik ya, dengan ketulusan berfokus di hati akan membangun kultur yang positif ya. Saya dipercaya di tahun 2007 hingga 2008 ya untuk membangun fondasi budaya positif di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan kelapa sawit ya. Dan seperti biasa kami dipercayakan untuk dicoba satu kelas dan akhirnya terbukti hasilnya bagus, dilanjut terus sampai akhirnya menjadi 14 batch. Ya, ada 2 foto yang tidak terupload di sini. Nah, yang menarik adalah 15 tahun kemudian, lebih tepatnya beberapa bulan yang lalu, peserta dari angkatan pertama dari 2007, saya ketemu lagi dengan beliau dan saya tanyakan, setelah 15 tahun pelatihan, apakah betul budaya positifnya masih bertahan? Dan beliau mengatakan, bertahan hingga hari ini, dan perusahaan kelapa sawit ini sudah menjadi top 5, ya, perusahaan dengan revenue yang terbaik di antara semua kelapa sawit yang ada di Indonesia. Jadi terbukti untuk membangun kultur positif ini sangat terbukti ya. Dan hari ini orang yang mengatakan hal tersebut meminta saya untuk melatih kembali lagi, membangun fondasi sekali lagi. Ini adalah perusahaan Harita Group ya, di mana saya diminta untuk meng-create lagi di perusahaan anak perusahaan yang lain yang berada di lini properti ya. Lalu kaderisasi ya, pelatihan saya juga dipakai untuk menyiapkan kaderisasi ya. Ini ketika saya melatih di Ateja, Atejanya di Kota Bandung, perusahaan tekstil, ya. 9 tahun kemudian saya dipanggil lagi, yang memanggil adalah bukan dari HRD, tetapi adalah mereka-mereka di angkatan pertama ini yang di saat 2009 ini, mereka sudah masuk ke top-top level. Dan mereka merasakan manfaat dari pelatihan, itu sebabnya mereka memanggil saya. Ya. Lalu kami lanjut lagi di tahun 2011, dan ini seharusnya berlanjut kembali, tetapi karena perusahaan ini meminta 7 kali pertemuan, sementara saya merasa harusnya 4 kali cukup. Kenapa? Karena perusahaan menghemat 3 kali pertemuan, menghemat biaya, dan hasilnya masalahnya lebih bagus. Ya. Tetapi karena perusahaannya tidak sepakat, akhirnya saya tidak lanjut lagi di sini. Ya. Lalu public speaking. Ya. Saya melatih banyak mahasiswa di Kota Bandung sejak tahun 2000. Ya. Nah, yang menarik adalah mereka ini ikut public speaking, ikut pelatihan untuk bisa mengatasi sidang. Ya, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mana lebih berat? Public speaking atau di sidang? Ya, kita tahu jawabannya, di sidang lebih berat. Kenapa? Sidang itu public speaking. Ya, bedanya kalau di public speaking nggak ada yang membantai kita, istilahnya gitu kan ya kalau lagi sidang ya. Kalau di sini kan dibantai gitu loh. Jadi ini lebih sulit dari public speaking sebetulnya ya. Jadi saya punya pengalaman, mereka bukan hanya mampu public speaking, tapi di atas sekedar public speaking. Ya, mereka bisa punya nilai rata-rata A, ya nilai sidangnya. Oke. Nah ini akhirnya saya dipercaya untuk masuk ke yayasan. Nah lalu ada juga perusahaan yang tidak percaya. Kenapa? Yaitu karena mereka dengar rasanya nggak mungkin ada sebuah pelatihan mampu menginstall SDM-nya, lalu berubah, lalu mampu mengubah lingkungan gitu loh. Mereka nggak percaya. Ya, akhirnya ada satu perusahaan yang tidak percaya, dan setelah 1 tahun saya yakinkan dia coba oke kalau gitu saya coba deh satu kelas ya. Tapi dengan satu perjanjian dia bilang kalau sampai tidak ada hasilnya, Pak Hari janjinya dibayar ya, karena saya punya money back guarantee ya. Akhirnya perusahaan ini puas, dia lanjut ke angkatan berikutnya, bahkan saya diajak untuk melatih di divisi yang lain ya, di hotel. Kalau tadi di pabrik ya, pabrik spare part untuk Honda, lalu saya ditarik untuk melatih di hospitality ya. Jadi apa artinya? Terbukti ya, orang yang tidak percaya bahwa pelatihan ini mampu mengubah, itu pun akhirnya mempercayakan 3 batch. Oke. Lalu ada juga orang yang sangat percaya ya. Nah, ini di kelas publik. Ini pelatihan di tahun 2006 yang saya lingkari ini adalah peserta ini dari Jakarta. Mereka rela bolak-balik ke Bandung 7 kali ya, karena dulu kan 7 kali ya.
yang mana biaya transportasinya lebih mahal dari biaya trainingnya. Kenapa? Karena mereka sangat percaya pelatih ini mampu mengubah. Caranya gimana? Mereka melihat angkatan-angkatan sebelumnya yang berubah. Ya. Nah, ini lebih parah lagi. Andreas ini dari Pontianak, dia bolak-balik 7 kali ke Jakarta. Dari Jakarta dia naik lagi kendaraan karena tidak ada direct flight ke Bandung pada saat itu. Ya, bayangkan 7 kali bolak-balik dari Pontianak Bandung demi kelas ini. Ya, ini dari Jogja ya yang saya lingkari. Lalu jam terbang. Apa sih jaminan dari pelatihan ini? Karena saya bersyukur saya punya jam terbang yang sudah cukup lama ya, sejak tahun 99, artinya ini adalah tahun ke-24 ya. Jadi kami punya kesempatan mendevelop selama 24 tahun dari puluhan kelas dan 2.000 orang alumni yang kami coaching ya. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa ini sifatnya bukan sekedar workshop training, tetapi coaching. Ya, dan kita tahu bahwa coaching adalah level tertinggi di dalam mendevelop atau membekali sumber daya manusia. Oke. Nah, pendeknya ini adalah investasi terbaik di bidang soft skill. Kenapa? Karena kami punya money back guarantee. Jadi artinya perusahaan yang memutuskan untuk mencoba, ya, saya yakin semua perusahaan pasti ingin mencoba dulu, ya. Mencoba satu kelas ini tidak ada resiko untuk perusahaan. Kenapa? Karena uang akan kami kembalikan 100% jika perusahaan menilai tidak terjadi perubahan yang signifikan. Ya, jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk perusahaan tidak mencoba. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apakah ada perusahaan yang minta kembali uang? Ya, saya bersyukur ya jangankan perusahaan in-house ya, perusahaan yang kelas publik pun yang perorangan tidak ada yang minta uangnya kembali gitu ya. Jadi yang in-house kemungkinannya menjadi sangat kecil ya. Dan puji Tuhan selama 24 tahun ini not even one. Ya, tidak ada satu orang pun yang minta uangnya kembali. Oke, mungkin begitu saja. Semoga ini bisa jadi pertimbangan. Kalau selama ini perusahaan sudah mencoba berbagai macam training, ya, training ini adalah training pertama yang harus diikuti di area soft skill. Ya, training soft skill ini adalah training akan menghemat biaya. Kenapa? Karena ketika perusahaan sudah mencoba menggunakan pelatihan ini, ketika dia mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, pelatihan-pelatihan berikutnya yang bukan saya bawakan, itu akan menjadi efektif. Kenapa? Karena potensi dari para peserta sudah terbuka. Percaya dirinya dia sudah dapat, percaya diri yang original, percaya diri yang berasal dari dalam keluar. Dan mereka sudah mengerti bagaimana cara mendapatkan sesuatu dari pelatihan yang baru, dia harus melatih agar menjadi habit. Dan itu sudah didapatkan pengalaman itu di pelatihan kami. Demikian, terima kasih.